Selamat pagi anak-anak yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Miss berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Meskipun kita tahu bahwa untuk Semarang dan sekitarnya sedang terjadi banjir, sedang terjadi tanah longsor, tapi Miss selalu berharap dan berdoa semoga kalian beserta keluarga selalu dalam kendali serta proteksi Tuhan. Ya, untuk mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, yuk kita menyembah dan memuji nama Tuhan, kita mengingat akan kebesaran Tuhan. Kita selalu berharap bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak akan bisa kita lalui tanpa campur tangan dan kasih Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku Tuhan, Kaulah harapan dalam ku menjalani kehidupan ini. Kaulah harapan di tengah-tengah masalah yang sedang kami pergumulkan. Ajari kami untuk selalu tetap berada di jalan-Mu Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan Tuhan dalam hidup kami, Kaulah lentera dalam setiap jalan yang kami lalui. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan,
Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidup kami Tuhan, Kaulah yang bisa membantu dalam setiap jalan yang kami lalui. Kini kami akan menghadapi hari-hari kami, kini kami akan memulai hari kami dengan aktivitas yang akan kami lalui. Berkati kami Tuhan, berkati dalam setiap langkah yang akan kami jalani. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah pada pagi hari ini kita akan mulai aktivitas pada pagi hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya beri judul ukuran keberhasilan. Ayatnya terdapat pada Mazmur 1 ayat 3. Mazmur 1 ayat 3 akan kita baca bersama-sama. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Terambil dari Mazmur 1 ayat 3. Sedangkan ayat hafalan pada minggu ini adalah Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Setiap orang pasti menginginkan keberhasilan, bukan kegagalan. Begitu pula kerinduan kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, kita ingin semuanya itu berhasil dalam apapun yang dikerjakan kita. Namun, keberhasilan bukanlah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Tapi, kalau kita ingin berhasil, kita harus membayar harga agar kita dapat mencapai keberhasilan itu. Misalnya, dengan langkah-langkah yang harus kita tempuh. Harus ada keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang harus kita ambil. Nah, Tuhan juga memberikan kunci utama untuk meraih keberhasilan hidup. Seperti pada Mazmur 1 ayat 2 dikatakan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya, pada ayat tersebut yaitu kita harus bergaul hidup karib dengan Tuhan. Artinya apa? Hidup bergaul karib dengan Tuhan itu artinya kita harus melakukan firman Tuhan itu sendiri dan taat, dan kita akan dituntun oleh firman Tuhan itu. Dengan menjadi pelaku-pelaku firman, kita akan menjadi anak-anak yang taat, sehingga kehidupan kita akan berhasil dan beruntung. Atau disebut juga kita akan mengalami penggenapan janji Tuhan. Nah, selain itu, ada beberapa faktor penting yang lain untuk menunjang keberhasilan hidup kita. Yang pertama adalah ucapan kita sendiri atau perkataan yang ada di dalam diri kita. Apakah sudah sesuai dengan apa yang dikatakan dengan firman Tuhan? Karena apa? Hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Karena lidah itu berkuasa untuk membangun, tapi bisa juga untuk meruntuhkan. Bisa menyelamatkan, tapi juga bisa membinasakan. Nah, dengan bibir bisa mengembalakan banyak orang, tetapi dengan bibir pula orang bodoh itu akan mati karena mereka kurang berakal budi dengan lidahnya. Jadi, ucapan itu merupakan modal yang sangat berharga untuk menjalani hidup ini. Karena itu kita harus menjaga ucapan kita. Yang kedua,
pergaulan atau komunitas kita. Bangunlah komunitas atau pergaulan yang sehat. Nah, pergaulan dan komunitas yang sehat, kita harus bisa belajar memilah-milah itu. Belajarlah dari kebiasaan hidup orang-orang yang sukses. Ya, mungkin orang tua kita menjadi sumber inspirasi kita, atau mungkin idola kita bisa menjadi sumber inspirasi kita. Bukan inspirasi yang jelek, tapi inspirasi yang menurut kalian itu bagus, bisa memotivasi kalian untuk lebih maju lagi. Nah, pergaulan itu sangat mempengaruhi untuk keberhasilan kita. Nah, Rasul Paulus juga pernah mengingatkan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakan kebiasaan yang baik. Itu terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Nah, kesimpulannya, renungan pada pagi hari ini adalah menjadi bijak itu sangat penting dalam keberhasilan hidup. Menjadi pelaku firman itu adalah hal yang utama dalam keberhasilan hidup. Dan terlebih-lebih rasa mengucap syukur kita terhadap keadaan apapun. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami anak-anak-Mu ya Tuhan akan melakukan aktivitas pada pagi hari ini ya Tuhan. Ajarkanlah kami untuk selalu menjadi anak-anak yang berhasil di dalam melakukan segala sesuatu apapun itu. Dan biarlah Engkau pimpin aktivitas pada pagi hari ini, sehingga apa yang kami capai ini ya Tuhan bukan semata-mata karena pribadi kami ya Tuhan, tetapi kami hanya mengandalkan Engkau saja. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin.